Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah-sunnah nusum wa Ramadan, sunnah-sunnah puasa secara umum dan sunnah dalam bulan Ramadan. Selanjutnya adalah al-ikthar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal saleh. Al-ikthar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal saleh, kas-sadaqah, wasilatir rahim, wa hudur majalisil ilmi, seperti sedekah, silaturrahim, ya, hudur majalisil ilmi. Jadi enggak salah kalau di puasa itu diperbanyak majelis taklim seperti kuliah subuh, kuliah asar. Nanti habis isya ada kajian lagi, gitu-gitu ya. Wal i'tikaf, i'tikaf di masjid, wal i'timar, memakmurkan masjid, wal iqbal 'ala Allah. Kemudian fokus terhadap ibadah itu betul-betul dengan hati, dengan menjaga hati wal jawarih, menjaga anggota badan. Pokoknya jaga akhlak, jaga inilah. Karena Ramadan itu madrasah, taman pendidikan. Supaya nanti kita di luar Ramadan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Jangan sampai nanti selesai Ramadan malah kembali semula. Itu namanya abdu Ramadan, bukan Abdullah. Hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah. Kemudian ad-da'awat al-ma'thurah. Kita fokus terhadap doa-doa yang datangnya dari Rasul atau dari Al-Quran. Ya. Wal ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar fiha wa fi autariha akad. Kemudian bersungguh-sungguh fil ashril awakhir, lebih semangat maksudnya ya, fil ashril awakhir, pada 10 akhir dari bulan Ramadan, wa taharri lailatul qadri fiha, kemudian berusaha mendapatkan Lailatul Qadar pada ashril awakhir, ya. Wa fi autariha akad, dan pada ganjil di 10 hari terakhir itu lebih bisa mungkin terjadi adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Sumiyat bidzalika li'idhami qadriha. Dinamakan Lailatul Qadar karena saking agungnya derajatnya Lailatul Qadar. Li'anna Allah yaqduru fiha ma yasha' wa hiya min khasa'isina. Dan Lailatul Qadar itu tidak ada di umat lain. Itu min khususiyah hadhil ummah, khususiyat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fiha arba'una qawlan. Dalam masalah Lailatul Qadar ini ada 40 pendapat. Ya, ada 40 pendapat. Alhasil, kenapa kok Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Supaya orang tidak hanya semangat di malam Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan malah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, supaya orang semangat dari awal sampai apa? Sampai akhir. Bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak khusus di bulan Ramadan. Artinya antum harus semangat setiap hari berarti untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Alhasil, hiya khususiyah hadhil ummah, khususiyat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit menghidupkan malam Lailatul Qadar itu
dengan salatul isya bi jamaah wa salatul subuh fi jamaah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man shallal isya fi jamaah wa subha fi jamaah faqad ahya al-lailah kullah. Orang yang sholat isya'nya berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah, berarti dia telah menghidupkan semalam penuh. Jelas ya ini ya, masalah Lailatul Qadar. Ini jelas binasil ayah. Jelas binasil ayah. Kemudian taharril iftar ala halal. Berusaha berbuka puasa dengan yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir fihi hadiyat as-siddiq wa aftir 'ala al-halali ya talibal kamali. Ya, gimana orang berpuasa tapi bukanya pakai harta yang tidak halal. Sedangkan puasa itu apa? Ibadah kepada Allah. Itu sama dengan orang yang wudu tapi sambil kencing. Wudu sambil buang air gimana? Kira-kira wudunya gimana? Bocor. Orang yang berpuasa tapi bukanya pakai duit korupsi, pakai duit mencuri, pakai harta yang tidak halal, ya seperti orang wudu sambil kencing, bocor, pahalanya nggak tertampung. Ya. Sama dengan orang puasa tapi tidak sholat, ya puasanya tetap sah, tidak ada hubungannya aslinya, cuma lucu. Berarti seperti orang nadahi air tapi nggak pakai ember, pakai apa? Pakai cepon, tahu cepon? Oh, bahasa Indonesianya cepon. Cepon berkat itu loh, kan bolong, nggak akan tertampung kan? Jatuh airnya. Itu sama. Perumpamaannya begitu, sekalipun sah puasanya sah. Tapi untuk syurutul qabul ya tidak masuk. Untuk syarat diterima tidak masuk karena ada syurutus sihah, ada syurutul qabul. Ada syarat qabulnya pahala, ada syarat sahnya ibadah, ada syarat sahnya ibadah, ada syarat qabulnya ibadah, beda. Syurutul qabul itu diantaranya al-ikhlas wal khusyuk, ya, kemudian berusaha memakan yang halal, ya, karena orang yang makan haram, jasadnya yang tumbuh dari barang haram itu ibadahnya susah diterimanya. Jangankan ibadah, doanya ya, intisari dari ibadahnya itu ya. Imtum ya, insyaallah ya. Qala at-tawsi'atu 'ala al-'iyal. At-tawsi'ah 'ala al-'iyal. Memberikan tausiah, keluasan kepada sanak saudara. Jadi yang biasanya santunan lah ya, memberikan santunan kepada saudara-saudaranya. Jadi ya, yang masih satu nasab atau masih satu dzawil arham atau saudara jauh seperti sepupu, anaknya paman atau yang lebih jauh dari itu dicatat di itunya antum supaya kalau puasa itu disantuni mereka. Ya. Karena di sepanjang tahun mungkin ada orang yang enggak peduli dengan saudaranya. Nah, itu di puasa itu dipeduliin. Ya, diperhatikan supaya mereka mendapatkan keluasan dari harta kita. Terutama kalau kita jadi orang kaya ya. Itu juga nyambung silaturahim kan. Kemudian tarkul laghwi wal musyatamah. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Ya, yang tidak ada pentingnya, tidak ada manfaatnya, la manfaat dunia wala manfaat akhirat. Tidak ada manfaat untuk dunianya, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Ya. Wal musyatamah, kemudian saling mencemooh, itu dihindarkan betul. Fa in syatamahu ahad, kalau kita ada yang ngeledek, ada yang menjelek-jelek, membuli kita, itu gimana? Fa in syatamahu ahad fa yatadzakkar bi qalbihi, maka dia harus ingat kalau dirinya lagi puasa supaya tidak balas serangan itu.
Ya. Kemudian ngomong kepada, disunahkan juga ngomong, ya inni shaim. Kalau ada yang zajar kepada kita, ada yang membuli kita, ngomong inni shaim, saya lagi puasa. Supaya orang itu juga berhenti dari jemaahnya, bukan ria, bukan. Nah, itu. Tapi kalau itu tidak khawatir ria, kalau khawatir ria ya tidak usah ngomong. Ya. Al-muhim, daf'an billatihi ahsan. Kita balas dengan sesuatu yang baik. Nah, jangan balas dengan sesuatu yang sama, itu jangan. Karena itu akan memasukkan khalal, cacat dalam puasanya. Kalau kita balas kan sama berarti. Faidah, qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sahibul Ihya, pengarang kitab Ihya yang nanti akan kita baca di akhir kajian, yang qasimus shaum ila thalathati aqsam. Puasa itu dibagi menjadi 3. Ada shaumul umum, yakni shaumul awam, puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasanya kita ini puasanya kita ini. Jangan kita sih, saya lah, puasanya saya. Wa huwa as-shaumu 'anil mufattirat al-mubtilah lis-shaum. Puasa zahir. Puasa hanya meninggalkan makan dan minum, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tanpa memperhatikan hati, tanpa memperhatikan makna daripada puasa. Ya, hikmah daripada puasa tidak diperhatikan. Yang penting isqatul wujub, menjatuhkan kewajiban puasa. Itu namanya puasanya orang awam. Hampir semua orang puasa ya seperti itu, jangan meninggalkan makan dan minum. Ada shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, puasa dari berbagai maksiat. Itu tidak harus di Ramadan. Kata sekarang antum harus puasa dari itu, al-imsak 'anil ma'asi, menahan diri dari maksiat. Termasuk maksiat itu banyak loh ya. Ada maksiatul lisan, ada maksiatul ain, ada maksiatul udhun, maksiatul jawarih. Ini tangan, kaki kan bisa maksiat semua. Bahkan perut bisa maksiat. Makan haram itu kan maksiat ya. Kenapa? Ya kalau berlebihan masih indah ya. Itu namanya syahwat mubahah. Makan terlalu kenyang itu boleh, tapi syahwat mubahah tuaddi ila halakih. Syahwat yang seperti itu bisa menyebabkan nanti orang itu, ya kan, kalau orang banyak makan, berlebihan makannya, nanti mesti banyak tidurnya. Orang kalau banyak tidurnya nanti, iya, kemudian nafasnya tinggi nanti, nafsunya tinggi, keinginannya lebih tinggi daripada orang yang makannya sedikit. Ya, jadi sekalipun di saat ada tudaran itu makannya enak-enak, jangan berlebihan, jangan sampai makannya itu sampai antum tidak bisa bangun gitu ya, jangan. Ya, kalau makan enak itu dianjurkan, tapi terlalu kenyang itu tidak bagus. Ya. Tetap disejahterakan ya, tetap. Jadi tidak bertentangan itu dengan ini. Kekenyangan sama makan enak itu tidak bertentangan. Ya. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Shaumu khususil khusus. Apa itu? Wa huwa as-shaumu amma siwallah. Berpuasa amma siwallah, terhadap pemikiran-pemikiran selain Allah. Jadi kita pokoknya kalau tidak ada lillahnya di situ tidak usah. Itu ini susah ini. Pokoknya segala sesuatu lillah. Libtigha'i mardatillah. Antum kemana? Antum hadir apa? Antum berangkat kemana? Itu pokoknya di situ ada nilai ibadah apa enggak? Enggak ada ya, enggak usah dilakoni. Itu khususil khusus, susah ini. Nah, ini hanya orang-orang khusus, wali min auliyaillah, seperti Pak Haji ini. Enggak ada. Pak Haji hatta beli martabak dapat pahala. Belinya baru mau belinya itu sudah niatnya udah bagus itu. Tapi ini kamera ini siapa nanti ini? Antum apa ini Pak Haji ini? Soalnya pesen. Ana udah pesen loh.
Sudah ya, ini selesai sunnah-sunnah puasa ini. Jadi masih banyak, cuma tidak disebutkan di sini. Sekarang makruhatus shaum. Makruh-makruhnya puasa. Makruh-makruhnya puasa. Yang pertama, al-alku. Ay madghuhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf. Wa illa shara muftiran. Perhatikan ya, ini jangan salah paham. Makan permen karet. Makan permen karet itu makruh. Kalau yang dimakan permen karetnya sudah tidak ada rasanya. Antum dari jam 3 itu ngunyah permen karet. Sahur, habis sahur lah ya. Antum sahur jam berapa biasanya? Setengah 4. Habis sahur selesai jam 4 lah ya. Ke subuh kan masih setengah jam. Habis sahur antum makan permen karet. Habis sahur makan permen karet. Kemudian kalau dimakan seperempat jam kan rasa manisnya hilang. Ya kan, tawar udah. Itu antum tembuskan sampai siang enggak apa-apa. Yang penting sudah ada rasanya. Tapi makruh. Makruh. Loh, kenapa makruh? Karena tidak ada sesuatu yang munfasil min permen karet. Minal alq. Sudah tidak ada sesuatu yang lepas dari permen karet itu. Rasanya sudah tidak ada. Warnanya sudah tidak ada. Sudah putih. Sudah tidak ada rasanya. Jadi tidak ada sesuatu yang terpisah. Tapi kalau antum ketelen batal. Jangan sampai ketelen. Jadi kalau mau tidur sama ya antum simpen di gigi yang bolong atau di bagian mana gitu. Tidak apa-apa disimpan. Tidak membatalkan puasa itu. Makruh. Sekali lagi permen karet yang sudah tidak ada rasanya. Soalnya ini nanti yang nyimak salah paham nanti, tak khawatir. Kalau ada rasanya jelas. Siang-siang antum buka yosan. Ya, permen karet loh. Ya, batal puasanya karena ada rasanya. Jelas ya. Nah, loh, ini kenapa ada hukum permen karet? Permen karet dari dulu sudah ada. Cuma beda merek, beda ini. Kalau dulu orang makan permen karet, tahu antum minyan? Namanya luban. Getah. Luban itu getah. Jadi itu getah yang baunya wangi. Nanti kalau dibakar di tempat dupa, di arang, itu nanti seruangan bau wangi, namanya luban. Luban itu apa ya namanya? Minyan. Cuma bukan minyan Cina, bukan. Ya, kemenyan itu nanti baunya wangi. Itu kalau antum makan, antum kunyah, antum kecerup gitu, nanti rasa pahitnya hilang, lama-lama jadi permen karet ya. Lama-lama kenyal, jadi di permen karet. Itu biasanya itu dipakai sama perempuan Timur Tengah supaya mulutnya tidak bau kalau kondangan. Jadi baunya wangi. Ya, terus kalau perempuan makan minyan itu, kemenyan itu, lagi hamil ngunyah kemenyan itu nanti anaknya cerdas. Antum tahu dulu ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setiap minggunya, kalau tidak salah ya, setiap minggunya itu mesti ada ngunyah itu. Atau ditaruh di gelas, taruhin air, nanti nginep, airnya diminum. Itu yurithud dzaka, bikin cerdas otak. Nggak perlu antum digigit pakai spider apa? Itu gonggo terus antum jadi cerdas kayak Spiderman, enggak. Pakai itu tuh. Jadi perempuan hamil kalau makan itu diantara usaha zahir ya. Ya, diantaranya itu. Antum kalau nanti yang ini Mas Faiz ini yang mau zuat atau antum mau bikin anak lagi Mas Johan atau Pak Haji Toro, nah itu biar anaknya cerdas itu suruh makan. Tapi jangan kebanyakan, enggak boleh. Perutnya panas. Antu yurithul ambeien, ya. Bikin ambeien kalau terlalu banyak. Jelas ya? Iya, segala sesuatu yang terlalu banyak yang enggak bagus. Ada dosisnya. Kopi bagus, tapi kalau terlalu banyak enggak bagus. Yang makan bagus, kalau terlalu banyak ya enggak bagus. Segala sesuatu yang terlalu banyak enggak bagus. Antum tahu madu? Antum minum segalon coba. Ya enggak bagus, madu bagus, tapi kalau overdosis ya ada aturannya. Antum banyakin taklim itu overdosis enggak apa-apa.
Ya, syahid malah antum kalau mati itu. Ya, Muhammad. Kemudian zauqut ta'am. Ya, nyicipi makanan. Tahu nyicipi? Ya, ngerasakan. Kenapa? Mati. Ini siapa antum? Habis baterainya mungkin enggak. Zauqut ta'am. Apa? Ngerasakan makanan. Nyicipi, tahu nyicipi. Jadi anak contohkan ya, antum masak, saya masak nih. Saya kan nggak kepingin tahu rasanya ini udah asin apa belum, ada ini. Nanti anak taruh di sini atau di sendok, nyicipi loh ya. Nanti antum nyeruput itu namanya bukan nyicipi. Kalau nyeruput itu bukan nyicipi. Nyicipi itu sekedar di lidah, oh udah asin. Habis itu antum ludahkan. Jangan antum telan. Kalau antum telan batalkan puasa. Ya. Apalagi kalau kumur pakai sop, waduh, bukan nyicipi itu nama-nama. Kenapa Pak Haji Toro kena terus Pak Haji? Padahal nggak pernah ngelakoni kan? Ya, ini kalau tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, nah makruh. Kalau hajat berarti sekali dua kali. Kalau berkali-kali namanya bukan hajat itu. Nah, terus antum nih para suami, nggak ada hajatnya antum nyicipi ke dapur. Itu namanya fudul antum, kepo. Cukup sudah istrinya antum yang nyicipi. Percayakan pada mereka. Insya Allah kalau sudah ahli masak ya safe ya enggak. Enggak perlu apa? Enggak perlu gitu-gitu. Biduni hajah ya, itu kalau tanpa hajat. Ma'adami wusuli syai'in ilal jawf. Dengan tanpa masuknya makanan masuk ke dalam perut. Jadi cuma hanya lidahnya tahu ini rasa. Wa amali hajah fala yukrah. Tapi kalau ada hajat nah makruh. Sekali lagi tanpa ada masuk ke dalam perut. Kalau ada yang sampai masuk ke dalam perut batal puasanya. Artinya sekedar nyicipi habis itu dikeluarkan. Ya. Jelas? Kemudian apa yang makruh berikutnya? Al-ihtijam, bekam. Bekam. Wa huwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Fayukrah khurujan minal khilaf. Ini makruh karena ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Jadi lebih baik jangan dilakoni. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa bekam ini membatalkan puasa. Itu satu alasannya. Yang kedua alasannya li'annahu yurithu dhu'fa, menyebabkan kelemahan di tubuh. Antum kalau habis bekam kan keluar darah banyak, otomatis antum lemah kan. Nah kalau antum lagi puasa, berarti ijtama'a ad-dhu'fan al-mud'ifan, maka berkumpul dua sesuatu yang melemahkan. Puasa itu ya bikin antum lemas, kemudian ditambahi gitu ya. Jelas ya, nanti insya Allah hukum tukang itu gimana kalau buka puasa nanti di masalah mubtilatus shaum. Wa kama tukrahu lahul hijamah yukrahu lahu an yahjuma ghairah. Berarti sebagaimana makruh antum melakukan bekam, begitu juga pembekamnya juga makruh. Antum syughul bekam, bekamnya siang-siang, bekam orang berpuasa siang-siang. Ya, kalau malam sudah bukan enggak apa-apa. Tapi setelah subuh semua antum bekam orang makruh. Antumnya makruh, yang dibekam juga makruh. Ini supaya orang-orang yang syughul bekam ini ngerti ya, paham. Jelas? Majul ma ba'dal iftar. Di antara sunnahnya puasa itu antum apa? Kumur. Kalau buka puasa, antum kumur kemudian ditelan bekas kumurnya. Jadi setelah makan korma atau rutop atau itu kan antum minum. Itu kumur. Supaya barokah mulut yang dari pagi itu bau, dari siang itu bau sampai maghrib, itu supaya barokahnya masuk semua.
Ini bukan ceruak, bukan. Makanya antum kalau sahur sikat gigian. Jangan ini sahurnya daging, ya, kebuli, ndak selilitan, ndak pakai itu, ndak sikat gigian, itu kan baunya minta ampun. Ya, kuman tok itu nanti. Jadi sikat gigian supaya bersih itu mulut. Jadi nanti pas antum buka puasa, itu barokatus somnya itu. Nah itu dikeluarkan, itu makruh hati som. Termasuk makruh-makruhnya puasa. Antum mengeluarkan air setelah buka. Jadi belum antum telan, antum sudah keluarkan. Jelas? Jadi di antara makruhnya puasa itu majul ma ba'dal iftar. Mengeluarkan air yang sudah di mulut antum keluarkan lagi. Ditelan, jangan dikeluarkan. Ikhrajuhu minal fam fayadhhabu ma bihi min barakatis shom. Maka akan hilang apa yang ada pada mulut dari barokahnya puasa. Kama qala sahibu sufati zubat wa yukrahul alqu wa dhauqun wahtijam wa majma'in 'inda fitrin min siyam. Intinya menghilangkan bekas ibadah itu makruh. Antum wudu. Wudu kan ibadah. Setelah wudu antum pakai handuk, hukumnya makruh. Antum pakai handuk setelah wudu, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan barokahnya bekasnya wudu itu. Karena bekasnya wudu itu ada berkahnya. Ya, makruh itu menghilangkannya. Kecuali kalau antum kedinginan. Nih sekarang lagi musim dingin nih. Ya, antum bisa masuk angin kan? Itu enggak apa-apa antum. Kalau kedinginan, kalau nggak kedinginan ya enggak usah. Jelas? Nah. Kemudian al-ghuslu bil inghimas. Mandi dengan cara berendam. Merendam tubuh di air itu hukumnya makruh. Walau kana al-ghuslu wajibun sekalipun mandinya mandi wajib, tetap berendamnya hukumnya makruh. Jadi yang makruh itu bukan mandinya tapi berendamnya. Mandinya antum nggak apa-apa. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah, nggak apa-apa. Yang makruh itu berendamnya. Kenapa sih? Tahu nggak kenapa makruh? Karena al-masam, pori-pori yang ada pada tubuhnya antum itu nyerap air. Nggak bolong, cuma dia nanti, antum tahu kan nih, ini air. Air kalau dingin, adem, ya walaupun nggak adem, gini kan nanti ada embunnya dia. Ini ada embunnya nih. Ini padahal kan bukan air dingin ini, air biasa ini. Itu berembun kan. Embunnya kan keluar dia. Tubuhnya antum kalau direndam ke air, nanti ada embun yang masuk ke dalam tubuh. Ada embun yang keluar ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh, jelas ya. Sehingga nanti antum, ana ngerasain itu dulu waktu ana di Hadramaut. Hadramaut itu kan panasnya sampai 41-42 derajat. Panas. Apalagi kalau puasa Sya'ban, Ramadan itu makanya ada utlah panjang, libur panjang itu di sana ada. Libur panjang itu biasanya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, atau 2 bulan, Sya'ban sama Ramadan, 2 bulan. Libur panjang di sana. Makanya ada full day school namanya. Di sana itu ada full day school. Karena ngodoni itu yang libur panjang itu. Nah, itu Indonesia kan aneh, ada full day school. Nggak ada libur panjang, kok ada full day school. Akhirnya anak sakit kan. Anak sakit karena setiap hari pulangnya sore. Gimana nggak sakit? Ada tumbangnya itu mesti setiap bulan itu atau setiap minggu ada sakitnya itu. Di sana di luar negeri, khususnya daerah Timur Tengah atau daerah-daerah panas seperti Amerika, itu ada full day school. Kenapa ada libur panjang? Sya'ban sama Ramadan itu, bulan-bulan panas itu. Itu panasnya yang panas betul. Lah, di Hadramaut itu ada namanya Jabiyah. Tahu Jabiyah antum? Jabiyah itu kolam, tapi baknya nggak ke atas. Baknya itu ke bawah. Kayak kolam renang. Jadi orang itu berendam di situ kalau mandi. Besar, Jabiyah itu besar. Nah, saya kalau sudah mulai sore itu udah kayak mau pingsan udah. Sudah kayak orang rasanya itu mau pingsan lah. Kayaknya ndak hidup lagi nih ba'dalan. Setelah ini ndak hidup lagi nih kayaknya. Itu berendam mana? Ini Habib Salim lagi ngajar di Masjid Jami. Ya, ini saking nggak kuatnya ini kalau dengarkan pelajaran pingsan ini.
Itu anak berendam di dalam seperempat jam itu udah kayak minum air 1 gelas tuh. Jadi betul-betul dirasakan hilangnya lemes itu dirasakan itu. Karena ada tasyarrub itu, nyerap embun itu, nyerap air. Itu benar-benar kayak orang minum. Ternyata antum nggak percaya nanti puasa, coba aja. Siang-siang itu jam 2:30 itu kan lagi lemes-lemesnya. Ya antum masuk aja ke air tuh. Air ledeng lagi dingin. Itu nanti antum nggak nafsu bukanya. Ya jelas ya. Jadi inghimas hukumnya apa? Makruh, dan ada konsekuensi daripada berendam. Kalau antum kentut di dalam air batal. Antum buang angin dalam air batal puasanya. Karena ketika antum buang angin, itu kelepnya antum buka. Tahu kelep kan? Karet itu loh, buka. Dimungkinkan masih ada kemungkinan ini. Walaupun kemungkinan, tapi kemungkinan itu kan antum nggak tahu. Maka ihtiyat puasanya dihukumi batal. Karena mungkin ada angin yang masuk ke dalam. Apalagi kalau antum sampai ngerasakan, loh ada dingin-dingin nih masuk. Itu akhirnya berarti masuk ke dalam. Itu makanya orang kalau cebok di puasa itu tidak perlu masukkan jari. Insya Allah nanti dia yang membatalkan puasa kita terangkan lagi. Jelas ini makruh-makruhnya puasa. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Siha wa afiyah. Kita baca Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Habis ini baterainya. Punya antum ya? Masih di Fadhil Ilm Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ini tentang fadilatul ilm, fadilahnya ilmu. Ya, nanti fadilahnya muta'allim ada. Fadilatul ta'allum wal muta'allim. Ini fadilahnya ilm dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini surat apa ini? Enggak tahu antum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditakdzib sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang kafir di Mekah. Rasulullah dibilang lasta mursalan. Hei Muhammad, kamu bukan rasul, bukan nabi. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Maksudnya gini, kalau bahasa sininya. Kalau bahasa Indonesianya ini gini. Saya tidak butuh pengakuanmu. Ya, tidak perlu ada pengakuan dari kamu wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang tidak percaya dengan agama Allah. Yang kata Allah, tidak perlu ada pengakuan darimu. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah yang mengakui saya sebagai rasul. Ya, cukup Allah yang mengakui saya sebagai rasul. Cukup Allah yang bersaksi bahwa saya adalah rasul. Baini wa bainakum, antara saya dan kalian cukup Allah. Tidak perlu pengakuan dari kalian. Terus siapa lagi yang bersaksi? Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Dan cukup Allah dan orang-orang yang punya pengetahuan terhadap Alkitab. Alkitab itu apa? Taurat, Injil, Zabur. Semuanya menegaskan bahwa akan datang Rasul bernama akhir zaman. Bahkan diterangkan hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ya, yagussu sya'ruhu wa yattaziru ala wasatih. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal itu di mana? Di Taurat. Jadi man 'indahu 'ilmul kitab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dari Alkitab. Alkitab ini bukan Alkitab yang sekarang, yang masih murni dulu.
Ya, di Injil, di Taurat itu sudah disebutkan mereka. Ya, ada pendeta namanya Ka'bul Ahbar, belajar dari ayahnya. Itu diumpetin yang satu, ternyata setelah di ayahnya meninggal, fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir. Ternyata ada keterangan bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman. Jelas ya? Jadi di sini orang-orang alim, artinya kiai-kiainya, orang-orang yang ahli dalam Taurat, Injil, dan kitab-kitab Samawiyah sebelumnya, mereka sudah membaca, mereka tahu. Bahkan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian Rasulullah pulang, kemudian minta diselimuti oleh Khadijah, demam, karena pertama kali bertemu dengan Jibril. Kemudian Khadijah datang kemana? Ke pamannya. Siapa pamannya? Waraqah bin Nawfal. Siapa mereka? Man indahu ilmul kitab. Pamannya itu Waraqah bin Nawfal, orang-orang, termasuk orang-orang yang punya pengetahuan terhadap Alkitab. Kemudian apa? Waraqah bin Nawfal mengatakan, laqad jaa an-namus alladhi nazala ala Musa. Sungguh telah datang kepada suamimu itu an-namus. Siapa namus itu? Jibril, alladhi nazala ala Musa, yang telah datang dulu kepada Musa. Karena Waraqah bin Nawfal itu tahu terhadap apa yang ada dalam kitab Taurat, keterangan itu. Belum lagi pendeta yang ketika Rasulullah diajak berdagang oleh siapa? Pamannya. Kemudian ketemu pendeta, karena Rasulullah dinaungi oleh apa? Awan waktu itu. Ketemu pendeta itu, disuruh pulang sama pendeta itu karena ini tanda-tanda kenabian ada pada anak ini. Jadi sudah ada itu. Cukup Allah yang menjadi saksi dan mereka orang-orang yang punya pengetahuan terhadap kutub samawiyah itu. Wa qala ta'ala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi. Ini ketika Nabi Sulaiman mendapatkan hudhud tidak ada di tempatnya. Ya, Nabi Sulaiman itu kan nabi yang diberi kekuasaan oleh Allah luar biasa, sampai bisa berbicara dengan hewan. Kemudian bisa memerintahkan angin, ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Karpetnya itu diangkat. Ya, antum jangan bayangkan seperti Aladin ini. Aladin itu karpetnya kecil. Nabi Sulaiman itu karpetnya itu bisa ngangkat sab'una alfa muqatil. Karpetnya itu ngangkat 70.000 tentara. Itu belum yang di bawahnya itu. Makanya ketika mau lewat ke Wadi Naml, ke lembah yang di situ dihuni oleh para semut, dari jarak berapa mil itu Nabi Sulaiman sudah ngabarkan kepada semut bahwa ini tentara saya itu yang bagian bawah dan atas itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan ja'ala apa? Ayatnya gimana? Akan memporak-porandakan itu nanti. Desanya itu nanti habis semut itu. Makanya suruh masuk ke rumahnya. Ya ma'syaran namal udkhulu masakinakum itu. Suruh masuk ke tempat-tempat mereka supaya tidak diinjek sama tentaranya Sulaiman. Jadi ada yang di bawah, ada di atas. Jadi bukan karpet yang kayak Aladin, bukan. Ini tentara ribuan itu di bawah semua. Nah itu yang nutupi atasnya, atapnya itu ya burung-burung itu. Nah kebetulan hud-hud itu hilang dan mataharinya ngenai mukanya Nabi Sulaiman itu. Malila arul hud-hud, kata Nabi Sulaiman, mana hud-hud ini, saya nggak lihat hud-hud ini sehingga saya kena panas. Akhirnya hud-hud supaya nggak diadab sama Nabi Sulaiman, cari sesuatu. Antum kan kalau punya kesalahan kan, ya supaya nggak disalahkan, pertama datang nemuin orang tua antum, cari kabar yang heboh supaya melupakan, ya mengalihkan isu itu. Ya, itu hud-hud dapatkan kerajaan di mana pemimpin dari kerajaan itu adalah wanita. Ya'budu, yang
penduduknya itu ya'buduna syams. Mereka menyembah matahari. Itu akhirnya kirim surat Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya Balqis itu ngirim hadiah, gitu-gitulah ya prosesnya. Akhirnya Balqis mau datang ke istananya siapa? Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman menginginkan arsyu Balqis, singgasananya Balqis itu supaya pindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya Ifrit minal jin, saya lupa nama Ifritnya itu siapa, pokoknya ada namanya itu. Jadi dedengkotnya Ifrit, presidennya Ifrit itu, presidennya jin itu. Ya, kata mereka apa? Kata Ifrit itu mengatakan apa? Saya akan pindahkan arsy Balqis itu sebelum kamu berpindah dari tempat dudukmu. Ya, ternyata ada orang Wazir Sulaiman. Ya, wazir itu menterinya Sulaiman. Ya, menterinya Nabi Sulaiman itu mengatakan, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ilmun minal kitab itu menterinya Sulaiman. Ya, menterinya Sulaiman. Namanya saya lupa namanya. Pokoknya bin Barkhaya, Hafiz bin Barkhaya apa? Siapa lupa saya. Ikhtalafal ulama. Ya, banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu Jibril. Ada yang mengatakan man indahu ilmun minal kitab alladzi indahu ilmun minal. Ada yang mengatakan itu Jibril. Ada yang mengatakan itu malaikat lain yang diutus oleh Allah untuk memindahkan arsy Balqis. Ada yang mengatakan itu Wazir Sulaiman. Ya. Kalau tidak salah namanya Hafiz bin Barkhaya. Kalau nggak salah di kitab tafsir di Baghawi itu ada. Antum baca nantilah, nama-namanya ada. Yang semutnya Nabi Sulaiman yang diajak ngomong Nabi Sulaiman aja. Ada namanya kok. Ya. Itu diberi karena ini Wazir Sulaiman itu termasuk orang alim yang diberi pengetahuan oleh Allah di kasful hijab dari Allah sampai tahu Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab. Ismullahil A'zam itu di antara Asmaul Husna itu ada Ismullahil A'zam, tapi diumpetin yang mana Ismullahil A'zam, di mana kalau orang berdoa dengan Ismullahil A'zam ajab, langsung diijabah oleh Allah. Nah, itu Wazir Sulaiman itu diberi pengetahuan itu. Akhirnya bin Barkhaya ini mengatakan, ya Nabi Allah, engkau duduk dan berdoa, pejamkan matamu dan saya akan berdoa. Ya. Akhirnya bin Barkhaya ini berdoa kepada Allah, pejamkan matamu, sebelum matamu melek, ketika matamu melek arsyul Balqis sudah di situ. Ya, itu akhirnya. Tapi antum jangan bayangan lewat atas loh ya. Arsy-nya itu lewat bawah. Sehingga Nabi Sulaiman nggak ngerti. Tahu-tahu sudah muncul di tanah arsy Balqis. Dari dalam tanah itu arsy Balqis sudah muncul. Jadi prosesnya itu ada di kitab-kitab tafsir, ada ceritanya. Ya sekalipun cerita, tapi cerita itu kan cerita yang bisa menguatkan iman kita itu karena mukjizat itu. Ya. Mukjizat Sulaiman kan diantaranya itu ya. Kemudian itu juga dalil bahwa seorang yang alim itu boleh minta doa sama muridnya. Nabi minta tolong sama muridnya sendiri. Ya, karena bisa jadi muridnya itu lebih hebat daripada gurunya, itu bisa. Artinya itu bukan satu aib. Nabi Sulaiman minta doa kepada siapa? Iya, kepada menterinya sendiri. Itu hal wajar. Guru minta doa sama muridnya itu hal wajar. Jadi nggak selalu murid itu minta doa sama gurunya. Enggak. Bisa jadi gurunya itu lebih hebat dari muridnya. Sama ana ngajarkan antum sama ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillah itu bisa berjalan di atas air. Antum punya etikot kuat, ternyata antum bisa jalan di atas air. Lah saya nggak punya etikot, saya cuma bisa ngajarkan. Ternyata pas saya baca Bismillah malah nyemplung kan, bisa. Itu cuma contoh saja ya Mas Johan.
Ini tanbih ala annahu iqtadara alaihi bi quwwatil ilm. Tanbih bahwa tidak perlu kita menggunakan kekuatan jin, kekuatan yang lain, kekuatan mistis-mistis, klinik-klinik itu tidak perlu. Ya, karena ini tanbih bahwa yang bisa melakukan itu adalah man indahu ilmun, alladzi indahu ilmun minal kitab. Itu orang-orang alim yang benar-benar punya ilmu menguasai kitab-kitab Allah. Ya. Jadi semuanya bisa. Makanya orang yang alim punya ilmu itu, ini kan yang belajar di sini bukan hanya antum ya. Ini bisa jadi ada jin-jin yang belajar di sini. Makanya mereka, orang alim itu tidak terganggu sama mereka. Ya, nempati rumah yang banyak jinnya. Dulu waktu ditempati orang biasa kok, ini pas ditempati ustadz kok kayaknya aman-aman aja. Karena jin tidak mau ganggu orang alim. Takut dia, takut sama ilmunya di situ. Ya, itu ya. Makanya jangan heran kalau ada ustadz kiai kok, iya rumahnya kok kayak ndak ada yang ganggu ya gitu. Walaupun mereka nggak minta tolong, tapi secara otomatis ada penjagaan dari mereka tanpa, ya khidmah lah ibaratnya kayak gue. Wallahu a'lam bishawab.